Kembali bersama kami pemirsa, kondisi korban penganiayaan anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio mulai membaik. Sementara itu hari ini Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas menjenguk korban di rumah sakit. Hari sudah korban penganiayaan anak pejabat pajak dirawat di rumah sakit. Kondisi korban saat ini sudah membaik dan sudah mulai merespons suara dan gerakan. Sementara itu hari ini Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas menjenguk korban di rumah sakit. Kedua menteri ini tiba pukul 11 siang dan diterima langsung oleh kedua orang tua korban. Menkeu dan Menak juga memberikan dukungan bagi keluarga korban. Hingga kini Polres Jakarta Selatan terus menyelidiki kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat pajak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPA berjanji memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan terhadap korban dan saksi. Yang ada di pihak kepolisian dan juga nanti berikutnya kepada aparat penegak hukum kejaksaan, bahkan nanti hingga tahap pengadilan begitu. Tentu kami harus dari pihak kementerian memastikan jaminan kepastian hukum sesuai perlindungan khusus dalam hal ini adalah anak korban inisial D. Tentu kami memastikan agar diberikan jaminan keselamatan dan juga pendampingan serta pemulihan baik kesehatan maupun psikologis terhadap anak korban. Atas kasus penganiayaan ini, polisi telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka, sementara 1 orang lainnya berinisial A sebagai saksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui perkembangan kondisi D, korban penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat Ditjen Pajak, kami telah terhubung dengan Muhammad Zuhilmi di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Selamat sore, Hilmi. Apa ada perkembangan baru apa dari kondisi korban di rumah sakit? Ya, selamat sore Zila dan juga pemirsa. Sejatinya kami tim awak media dari tadi masih menunggu keterangan konferensi pers yang rencananya akan disampaikan oleh pihak keluarga maupun dari pihak rumah sakit. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda kapan dimulainya konferensi pers hari ini. Namun seperti yang kita ketahui, seorang remaja berinisial D merupakan korban penganiayaan oleh Mario Dandi, anak seorang mantan pejabat di Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, dirawat di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Pada awalnya remaja berinisial D ini dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Selatan. Namun atas rekomendasi dari dokter, D pun dirujuk ke Rumah Sakit Mayapada untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Dan untuk kondisi D saat ini, menurut kabar yang kami terima dari pihak keluarga, saat ini D masih dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan, namun sudah menunjukkan tanda-tanda positif, diantaranya sudah bisa menggerakkan beberapa anggota tubuhnya meski belum sadar sepenuhnya. Sementara itu terdapat beberapa karangan bunga di sekitar area Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan ini yang berisi dukungan serta ucapan doa bagi kesembuhan David. Dan sejak siang tadi sejumlah tokoh pun sudah mengunjungi untuk melihat kondisi David, yakni ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, kemudian ada Menteri Agama Yakut Khalil Qumas, dan juga ada tokoh dari Nahdlatul Ulama Yeni Wahid dan juga Alisa Wahid. Tokoh-tokoh tersebut kemudian diterima baik oleh keluarga dan menyampaikan dukungan serta ucapan doa. Seperti yang kita ketahui, peristiwa penganiayaan terhadap D ini terjadi di sebuah perumahan di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Februari 2023 yang lalu sekitar pukul 20.30. Dan Polres Jakarta Selatan pun bergerak cepat dengan menetapkan beberapa tersangka, diantaranya tersangka utama Mario Dandi yang diancam dengan pidana 5 tahun penjara. Sementara itu kemarin seorang berinisial S juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Jakarta Selatan. Dan informasi yang kami terima saat ini, Polres Jakarta Selatan sedang memeriksa seorang perempuan berinisial A yang diduga sebagai
saksi dari peristiwa penganiayaan tersebut. Zila. Baik, terima kasih Muhammad Zuhilmi atas laporan Anda langsung dari Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kuasa hukum tersangka Mario enggan berkomentar terkait pembelaan kliennya soal kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor Jakarta. Menurutnya, keluarga klien saat ini fokus kesembuhan korban yang masih kritis di rumah sakit. Jadi saat ini tentunya kita concern dulu lah kesembuhan korban, ya, karena keluarga klien kami juga kan sudah dari orang tua sudah menyampaikan permohonan maaf ya kepada orang tua ya, kepada orang tua korban sudah beberapa kali ya ke rumah sakit, karena dalam hal ini ya tentunya yang menjadi fokus adalah kesembuhan korban. Seorang pria keluarga pasien menganiaya perawat rumah sakit di Kabupaten Tangerang, Banten. Informasinya sesaat lagi.